Mama laundry. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maf'uli fihi. Bermula ini itu bab maf'ul fihi. Wawa dan bermula dianya maf'ul fih itu dinamakan akalnya maf'ul fih akan zaraf zaman. Zarfat zamani akan zaraf zaman, wa zarfal makani dan akan zaraf makan. Jadi maf'ul fih sama dengan zaraf zaman dan zaraf makan. Fadzarfu zamani maka bermula zaraf zaman, huwa dianya zaraf zaman itu isim zaman. Isim zaman. Sama dengan setiap isim zaman belum tentu zaraf zaman. Setiap zaraf zaman maka dia pasti isim zaman. Jelas? Setiap zaraf makan belum tentu. Setiap isim makan belum tentu zaraf makan. Setiap zaraf makan pasti isim makan. Soal, jika kita ditanya orang apa bedanya antara ismuz zaman dan zarfuz zaman, jawab, ismuz zaman, isim zaman adalah sesuatu isim yang mendalalah kepada zaman, kepada waktu. Jelas? Sedangkan zaraf zaman adalah isim yang mendalalah di atas waktu, mansub di atas takdir fi. Kait. Jelas? Kampak beda? Pak beda antara zaraf zaman dan isim zaman. Isim zaman ya sesuatu yang mendalalah kepada isim, yang mendalalah kepada zaman. Sedangkan zaraf zaman ya sesuatu yang mendalalah kepada zaman, kait, mansub di atas takdir fi. Jika menan, maka setiap zaraf zaman maka pasti isim zaman. Setiap isim zaman belum tentu zaraf zaman. Nah, gejikon mah ada lupa li pak beda. Kalau untuk gua di dalam gejikon. Fadzarful zaman maka bermula zaraf zaman, huwa dianya zaraf zaman itu isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Dengan takdir fi. Artinya takdir makna fi, bukan takdir lafal fi. Jelas? Takdir makna fi, bukan takdir lafal fi. Takdir makna fi. Seumpama yauma, pada hari ini, pada suatu hari, walailata dan pada satu malam, wa ghudwatan, wa bukratan. Kalian dalam nahu yauma wa huwa dalam bermula dianya yauma min tulu'il fajri itu sabit daripada keluar fajar, yaitu fajar sadaq, ila ghurubis syamsi kepada terbenam matahari. Jadi batasan yaumi adalah mulai daripada terbit matahari sampai terbenam matahari. Jadi ketika sudah mulai terbit matahari itu sudah dianggap sebagai yaumi hingga terbenam matahari. Lailata kalian wahia dan bermula dia lailata itu sabit daripada terbenam matahari kepada terbit fajar sadaq ala sahih, di atas pendapat sahih. Karena fajar ada dua, ada fajar sadaq, ada fajar kadzib, sebagaimana yang maklum dalam kitab fikih. Yang pertama terbit fajar sadaq, fajar kadzib, kemudian terbit fajar sadaq. Wa gudwatan wa bukratan. Kalian bilang wahuma dan bermula. Keduanya gudwatan dan bukratan alaman, alam. Dikarenakan bukrata dan gudwata adalah alam, maka tegas saraf dibaca gudwata wa bukrata.
Bahkan karena terdapat dua ilat. Ilat yang pertama yaitu ta'neh, yang kedua yaitu alam. Sama dengan terdapat dua ilat. Maka tidak boleh dibacakan gudwatan. Lanjut. Karena dia degah saraf. Apa ilatnya? Ilatnya ta'neh dan alam. Maka bacaannya adalah gudwata wa bukrata. Wahuma dan bermula keduanya alama jinsin itu dua alam jinih ala waktihima di atas waktu keduanya. Wahwa dan bermula dianya waktu min salatis subhi ila tulu'i syamsi itu sabit daripada salat subuh, waktu salat subuh ila tulu'i syamsi kepada terbit matahari. Jadi mulai daripada waktu subuh sama dengan gudwata dan bukrata adalah waktu subuh. Karena jika terbit matahari maka keluar waktu subuh. Wasaharan wasaharan. Kalian dalam wahwa dan bermula dengan saharan akhirul laili kubailal fajri. Kubaila tasghir daripada qablun. Qablun ditasghir menjadi kubaila. Abun ditasghir jadilah ubayyu. Jundun ditasghir jadilah Junaidi. Junaidi. Apa makna Junaidi? Tentara kecil. Husaini Husain keindahan yang kecil. Ubayyu bapak kecil. Kubaila sedikit sebelum. Qablun sebelum. Kubaila sedikit sebelum tasghir daripada qablun. Wahwa dan bermula dengan saharan itu akhir malam sedikit sebelum fajar. Jadi itulah waktu sahur. Wagadan wahwa dan bermula dengan keadaan besok. Keadaan besok. Wahwa dan bermula dengan keadaan itu nama hari allati sesudah hari engkau. Sesudah hari engkau hari alladzi yang bermula engkau fihi padanya hari. Jadi hari sesudah hari ini besok. Hari sesudah hari ini besok. Jadi keadaan adalah besok. Wa atamatan. Wa atamatan bi fathit ta'i. Atamatan. Wahwa dan bermula dianya atamatan itu sulusul lailil awal. Itu sepertiga malam awal. Jadi bagi ju malam bagi lah sama dengan dari maghrib sampai kira-kira sampai pos 11. Itulah atamatan. Oke. Wa sabahan sabahal khair. Wahwa dan bermula dengan sabahan indal fuqaha, di sisi fuqaha min nisfil laili ila zawal, itu sabit daripada setengah malam sama dengan mulai daripada pukul 12 malam, pukul 00 ila zawal, hingga zawal pukul 00 malam sampai pukul 12. Jelas? Pukul 00 sampai pukul 12 atau pukul 12 malam sampai pukul 12 horo. Itulah sabahan. Sabahan. Wakad yuradu bihi, dan kadang-kadang yuradu dimaksudkan bihi dengannya sabahan. Awalul nahar, itu sabit awal, itu awal-awal hari. Ada pula sabahan kadang-kadang dimaksudkan awal-awal hari. Min daripada min bayan awal-awal hari, daripada sesudah terbit fajar ila zawal. Ada yang dimaksudkan sabah tersebut adalah mulai daripada terbit fajar hingga zawal, hingga tambang lu. Wa abadan. Wa abadan wahwa dan bermula dia abadan zamanul mustaqbal. Wa masaan bilman dengan alih mamdudah. Masaan alih mamdudah, yaitu alih-alih yang di hadapannya terdapat hamzah. Wahwa dan bermula dengan masa itu sabit daripada zuhur, daripada zuhur ila nisfil laili, hingga setengah malam. Dari zuhur sampai 12 malam, pos 00.
Wa abadan wa huwa, dan bermula dengan abadan zamanul mustaqbal, zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang. Yang dalam bahasa Inggeris putra sebut tunggu kan ada. Zaman yang akan datang dalam bahasa Inggeris simple pun sebut. Yang Masa yang akan datang. simple picture. Simple picture. Jadi dalam bahasa Inggris ketika kamu yang kuliah jamun kah, nah simple past tense, nah simple purpose, nah simple lain. Man jamun. Aduh dah cabut-cabut tak kuliah jamun nah. Oleh kaji bahasa Inggris baru akrek. Zamanul mustaqbal itu zaman yang akan datang, allazi la nihayata li muntahahu. Hana jenis penghabisan bagi akhirnya zaman. Jadi abadan itu adalah zaman yang tidak ada ujungnya. Zaman yang tidak ada ujungnya, itulah abadan. Aku mungon le ngangkah abadan abadi deku lah. Ada abadinya sampai baca sampai berjalan habek yang hana batas. Sampai mati hana mungon le. Nah. Dekkan abadan abadi. Takul abadan abadi. Kainan. Wa amadan. Mono abadan nyo amadan. Wa amadan, hoka amadan. Wahwa, dan bermula dengan amadan ismon li zamanin mustaqbalin, itu nama bagi zaman yang akan datang. Takulu la ukallimu zaidan amadan, tidak akan aku bicara akan sidit amadan selama-lama, sama dengan nah batas, cuma hanya berbicara kepada waktu yang akan datang. Apakah ada batas atau tidak? Tanda apa bedanya antara abadan dan amadan? Amadan adalah zaman yang akan datang. Tidak ada kait apakah ada batasnya atau tidak ada batasnya. Sedangkan abadan adalah zaman yang akan datang yang tidak ada batasnya. Oke? Itulah bedanya antara abadan dan amadan. Wahinan, wahwa, dan bermula dianya hinan itu nama bagi zaman yang mubham. Uroyan, watean, hinan, watean. Anak namja watean. Mana? Kacau atanya putra atanya. Mana? Mubham. Watean kan? Ji cukup bagai. Wateji watean anak mubham namja. Takulung kau kata, karat tu hinan, aku baca hinan di ketika wahina it, dan di ketika itu ja'a syekh, datanglah syekh. Namjana watean kuja ukuruk ya watean bajana namjan. Mana? Wa aman, aman takulu, engkau kata sirtu, aku berangkat aman pada 1 tahun. Wahwa, dan bermula dia aman. Itu muradif, sinonim bagi sanati. Baca sunnah. Lisanati bagi tahun. Wahya salasah. Dan bermula dia tahun itu salasah. Tahun ada 3 macam. Al-ula, bermula yang pertama syamsiah. Itu tahun syamsiah. Itu tahun Masehi, tahun Masehi atau Gregorian. Putra kalender yang Gregorian, Masehian adalah kalender Gregorian, ya. Ada bu? Aku nya Syamsiah, ada bu? Yang dia pakai yang dia berunjuk kepada matahari, matahari. Berbeda dengan Kamariah yang merujuk kepada bulan. Merujuk kepada bulan. Syamsiah merujuk kepada matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari dalam waktu 360 sekian hari. Sedangkan bulan Kamariah merujuk kepada bulan, kan merujuk kepada matahari. Walaha syuhurul ajami, dan bermula dan sabit baginya syamsiah itu segala bulan-bulan ajam. Nah bulan-bulan ajam
Kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kanyan. November, Desember, Agustus, Januari, Februari. Min Rumiyah, daripada orang Rum, wa Farisiyah, dan orang Persia. Farisiyah, Persia. Persia sekarang adalah Iran. Iran itu adalah bangsa Persia. Wa Kitbiyah, dan Kitbiyah. Kitbiyah yang Mesir. Kitbiyah adalah nisbah kepada satu golongan, yaitu orang-orang Nasrani Mesir. Wa ghairiha, dan selainnya tiap-tiap. Wa alaiha hisabu a'yadi kufaril ajami ka Nairuzi wal Mahrajani wal fishi bi kasril fa muhmalataini. Ya. Dan sampai di atasnya Syamsiah itu hitungan A'yadi, Aidin. Hari raya kafir. Hari raya kafir ajam ka Nairuzi. Golongan Nairuzi, depu putra Nairuzi kan. Wal mahrajani wa fishi dengan kasrah fa, maka muhmalah keduanya, baca fasha, baca fizji, baca fizji karena muhmalah hana titik keduanya, yaitu hana titik ba sad, hana titik ba ha. Ya, wahya, dan bermula dengan Syamsiah itu salasu mi'atin, 300, wa khamsun, dan 5, wa situna, dan 60. Sama dengan 365 hari. Jadi dalam satu tahun Syamsiah adalah 365 hari tambah rubu'u yaumen ala sahih, tambah 1/4 hari ala sahih, di atas pendapat sahih, fi ghairi Farisiyah, pada selain orang-orang Faris. Jadi kalender Syamsiah di sisi kalender tahunan di sisi Syamsiah dengan iktibar Syamsiah adalah dalam satu tahun 365 hari tambah 1/4 hari. Jelas? Agak? 5 uro tambah 1/4 uro. Amma Farisiyah, adapun orang-orang Farisiyah, fala kasra fiha, hana jenis pecahan fiha padanya Syamsiah. Jadi hana pecahan. Maya Farisiyah mengatakan bahwa tahunan mereka itu adalah 365 hari tanpa adanya tambahan 1/4 hari. Boleh? Itulah makna fala kasrah, hana pecahan, hana tambah lagi 1/4 hari. Wasumiyat Syamsiah, dan dinamakan akannya Syamsiah akan Syamsiah li'annaha, karena bahasungguhnya Syamsiah itu ibarat min duratin, min daurati syamsi fil abrajil isna asyara. Karena bahwa sungguhnya Syamsiah itu ibarat daripada edaran, daripada segala edaran matahari fil abraj, pada segala buruj yang 12. Jadi buruj tersebut dalam masalah disebut dengan buruj. Dalam bahasa istilah disebut dengan zodiak. Oke? Zodiak Leo, zodiak Pedadam, Scorpio, zodiak belum? Pupu. Aries, zodiak Aquarius, zodiak Pisces, Gemini, zodiak itu adalah ada zodiak-zodiaknya. Jadi tahun Syamsiah itu adalah merujuk kepada edaran matahari dengan iktibar zodiak, buruj.
Di langit terdapat buruj-buruj. Dalam Al-Quran sering disebut buruj. Buruje musayyadah. Jadi buruj. Buruj adalah rasi bintang. Oke? Rasi bintang. Jadi para Yunani kuno mereka mengatakan bahwa rasi bintang tersebut akan memberi efek kepada manusia, sehingga mereka menulis buku tentang efek-efek daripada zodiak. Yang kah baca leh ke? Bab boleh-bolehnya. Oh, zodiak kah nyo, hana cocok kamu kuing nyo. Kah cocok kamu kuing nyo. Kah kaya, kah gasin, kah mucong kalau ujung. Bahkan kalian bak zodiak. Kalian bak zodiak. Jadi ketika bumi mengelilingi matahari, ini matahari mengarah ke bumi, mengarah kepada zodiaknya, zodiak aja. Jadi rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan daripada bintang, bintang ini hidup. Gambar bajunya adalah leon. Maya dalam bahasa Arab nak istilah roy putrana ni. Burujnya ndruk na akrabi, na asad. Bedanan. Ni asad, ni dalam bahasa Arab disebut dengan asad. Maya dalam bahasa Yunani disebut dengan bahasa ini adalah Leo, Leon, singa. Bahasa Arab asad. Dalam bahasa Arab disebut dengan akrabi. Dalam bahasa yang pun disebut dengan scorpion. Scorpion dalam bahasa Inggris adalah kalajengking. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan akrabi. Kemudian ada kopiting. Kopiting putra bahasa Inggris kopiting. Oh, sanghana putra zodiak krep sanghana. Hah? Putra? Aquarius. Jadi yan kecikot idih di pantai babak ujung deh. Madama qata asyamsu abruja. Kanan. Jadi ketika dikalan bahawa hana betul beli Arab, kadang ulun terfikir bahawa beli Arab hana betul yo. Siaga bulan Ramadan seuap, siaga bulan Ramadan lebih hegat bulan je timang juga. Bulan Syamsiah, tahu tak? Lebih hegat bulan Syamsiah. Karena jadi timang bulan 12. Bulan 8 sampai bulan 2 ya betul ujian. Timang lebih benar. Tetap. Jadi dalam Islam juga melihat kepada apa yang disebut dengan Syamsiah. Cuma dalam Islam disebut dengan, dalam dunia Arab disebut dengan buruj. Bukan disebut dengan bulan dan tahun. Disebut dengan buruj. Kainan. Kah selapian. Kah. Wasani Kamariah, bermula tahun yang kedua itu Kamariah. Wa yuqalu laha, dan dikatakan orang laha baginya Kamariah Arabiyatun, akan Arabia. Wa awaluha, dan bermula awal-awalnya Kamariah itu Muharram. Jadi awal-awalnya adalah Muharram. Wa akhiruha, dan bermula akhirnya Kamariah itu Zulhijjah. Wahia, dan bermula dianya tahun Kamariah itu salasu miatin, itu 300 dan 4 dan 50 hari. Sama dengan dalam satu tahun Kamariah adalah 354 hari. Sedangkan Syamsiah 365 hari tambah 1/4 hari. Bulan Kamariah 354 hari tambah 1/5 hari tambah 5 hari tambah 1/5 hari tambah 1/6-nya hari. Oh mah, yang lucu dong. Enggak lah. Satu tahun Kamariah adalah 354 hari tambah 1/5 hari tambah 1/6 hari. Itulah satu tahun Kamariah. Fahiyah, maka bermula dianya satu tahun Kamariah itu sabit di bawah Syamsiah dengan 11 hari. Dengan 11 hari. Itu sama dinamakan akannya
11 hari akan ayyamul baini, akan ayam baini. Jadi hari yang lebih di atas tahun kamariah disebut dengan ayyamul baini. Artinya tafaut, artinya lebih kurang di antara 2 tahun. Di antara 2 tahun, yaitu tahun kamariah dan tahun syamsiah. Sumia dinamakan akannya kamariah, kamariyatan akan kamariah lianna syuhuraha. Karena bahwa sungguh bulan-bulannya kamariah adalah hasabi ru'yatihi, itu sabit di atas sekira-kira, di atas hetok, di atas sekira-kira pandangan. Fi urfi syar'i, pada uruf syara. Jadi mengapa disebut dengan kamariah? Karena bulan-bulannya di atas karena bulan-bulannya kamariah itu sabit di atas melihat, di atas sekira-kira lihatnya bulan, di atas lihatnya bulan. Karena bulan ini tergantung kalau bulan apabila duh bulan meruk, memang bulan meruk. Kaduh bulan lah, memang bulan lah. Jadi bulan ini ubit ayo. Bulan, cahaya bulan tidak pernah mengecil, tidak pernah membesar. Cahaya bulan tidak pernah mengecil dan tidak pernah membesar. Yo. Tuh ya. Terus mengapa ketika dilihat terkadang cahaya bulan mengecil, terkadang cahaya bulan membesar, terkadang cahaya bulan hilang. Nah, umumnya apa yang nak dijelaskan Majra? Baik dia? Hah? Kenapa bu? Oh, nya kan astronomi nya Majra. Di mana? Yo payah bu. Contoh apa yuk? Yo bra. Ya. Hayap tu kok. Boleh ba? Ngebrak muhi. Berikut lah. Kadang kalian yang pernah baik pula. Halo baik pula yang pernah ketika aku baca kitab udupu. Namun ketika dia baca kitab mante disebutkan contoh hadasia sehingga lung mumang bingung bertahun-tahun. Sehingga lung kaji beberapa kitab alhamdulillah mumpung. Tamunan. Ada mana? Ya mentari. Ya bumi. Bahan di bumi ya aku lang di bumi. Ya bulan. Macam dah. Mengale. Ya mentari. Baik yang dia. Ya mentari. Enggak. Ya mentari. Ya bulan. Ya bumi. Enggak. Bulan tetap cahayanya penuh. Akan tetapi ketika dipandang daripada bumi, cahaya bulan itu tidak ada. Mengapa? Karena segi bulan yang terkena cahaya matahari tidak mengarah kepada bumi, sehingga tidak nampak cahaya bulan. Ina bumi, ina bulan, ina matahari. Kayaknya setuju le bahwa cahaya bulan adalah pantulan daripada matahari. Setuju le kan? Memang ada setuju tu. Ada lanjukan le yang rupanya ada. Setuju. Cahaya bulan adalah cahaya yang diperoleh daripada matahari. Apa dalilnya? Seandainya bulan adalah memiliki cahaya dirinya bukan bersumber daripada cahaya matahari, maka sungguh cahayanya tidak akan membesar, tidak akan mengecil, tidak akan pernah hilang ketika dilihat daripada bumi. Ketika kita melihat bahwa cahaya bulan adalah terkadang membesar, terkadang mengecil, terkadang hilang, itu adalah tanda dan dalil bahwa bulan tidak memiliki cahaya dari dirinya. Akan tetapi cahaya bulan tersebut adalah cahaya yang dipantulkan daripada matahari. Kata Julian. Riu, apa dalilnya? Bahwa
bulan tersebut cahayanya terkadang membesar, terkadang mengecil. Kak. Pakai cuma terkadang cahaya bulan itu mengecil, terkadang cahaya bulan itu membesar, terkadang cahaya bulan itu hilang. Kak. Yang pertama, apabila nyom tahu ngedum mah. Enak wah. Kak. Ini matahari, ini adalah bulan. Bulan ubi wujud. Ini adalah bulan, ini matahari, ini bulan, ini matahari. Ketika disinari oleh matahari kepada bumi dan juga terkena bulan, jelas? Bulan juga terkena pancaran matahari. Kah? Yang terkena cahaya matahari, bulan adalah bagian depan, bagiannya. Sedangkan katanya yang ada di bumi, apakah katanya akan dapat melihat cahaya bulan? Tidak, karena kita berada di belakang bulan. Jelas? Jelas? Apakah cahaya bulan itu penuh segi depan? Apakah ada bumi? Karena bumi berada di belakang bulan, sehingga cahaya yang dipantulkan oleh matahari kepada bulan tidak dapat disaksikan oleh penduduk bumi. Mengapa? Karena bumi berada di belakang bulan. Jelas? Mengapa dia membesar? Mengapa dia mengecil? Kekale. Bulan mengelilingi bumi dalam waktu 30 hari. Sekali falak, sekali menyelesaikan rotasi, bulan butuh waktu 30 hari. Sama dengan dalam waktu 30 hari, bulan mulai selesai mengelilingi bumi satu kali. Jelas? Dalam 30 hari, bulan selesai mengelilingi bumi satu kali. Dah. Yang bulan. Dah. Kah. Setiap satu malam, setiap satu detik, setiap satu saat dia akan bergeser, berputar kah? Sampai lepas. Ketika berputar, kadi bacut. Sampai sago. Ketika posisi bulan berada di sini, nyo sama dengan nyo urau padu mo. Kemang belah ino. Ino sekedar 7. Hal ada mandum. Duh, sikan karena dia bersampingan, sikan. Bulan. Ketika berada pada malam mangbelah atau pebelah ino. Hal penuh lah. Hana dimang, takalan ino. Belum samping macam takalan. Pah memang belah. Pah dimang. Duh teman tu. Nyo yang duh. Ino tak adang dia. Kah? Duh kah? Duh kono. Ketika ibu kono lam kau boleh gerang kau bilam duh cuta sabanyo. Ketika ka lep lo kapada andu le ka ilik tanya bumo iliko bulan. Ketika tak duh siap tegai. Iwik lah. Kah. Kah. Ho ka rum kah kanan ya? Kayak apa ya? Ini buka. Pane muna buminya kan datar. Wah balik ron. Kah. Ego ubuli ngalipo. Hai, kupo beli home. Koi astronot kali ude luar bumi, bahkan di luar ada satu stasiun namanya ISS. Ada pun lah. Ada pun. Nah ISS di luar. Gimana? Pura. Hana. Gimana? Hana. Pernah Hana. Ka wa hisabu sairihi fi manazilihi fi urfil falak. Dan diatur hitung saya sairihi perjalanannya bulan pada tempatnya bulan pada uruf falak. Ini tergantung. Tergantung tamang tu punya. Ino berpindah bulan. Ini kalau madang terunan. Tergantung tempat. Sehingga kena
Ino puasa dia nak puasa ko. Ino 2 bulan dia nak 2 bulan. Ha, kawan. Tergantung bak 2 bulan. As-salisah bermula yang ketiga, tahun yang ketiga itu ada dia. Walaha ashhurul ada dia. Itu bulan yang bilangan wahya dan bermula dianya tahun ada dia itu salah sumiatin 300 dan 60 hari bila kasrin dengan tiada pecah. Itulah 3 tahun. Tahun Qamariyah, tahun Syamsiah dan tahun ada dia. Ya, ada pada masa Nabi Muhammad itu tidak ada tahun. Bulan ada, tahun tidak ada. Bulan ada, tahun tidak ada. Kemudian para sahabat barulah mereka bermusyawarah kapankah menetapkan awal Hijriah. Awal tahun Islam. Maka hasil musyawarah mereka menetapkan bahwa awal tahun Islam adalah ketika Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah tersebut adalah awal tahun Hijriah. Wasyaran takulu aku engkau kata la ukallimuka syaran hak akan ubah bang engkau selama sebulan. Wajamuhu dan bermula jamaknya syara itu ashhur. Sumiyat lidzalika dinamakan akannya syahran. Lidzalika dengan demikian syahran li syuhratihi wa zuhuri karena masyhurnya bulan dan karena zahirnya bulan. Wahwa dan bermula dia bulan Qamariyun itu Qamariyun mendung. Baru sama dan dinamakan akan syarat akan hilali wal arabi. Bulan yang hilali, bulan yang arabi, bulan yang qamari. Wa ayyamuha dan bermula hari-harinya bulan itu 30 atau 29. Jadi bulan Hijriah hanya terbatas kepada 29 atau 30. Berbeda dengan bulan Syamsiah karena ada yang 28, ada 29, ada 30, ada 31, ada 32 nah. Hana 31 tu kan. Kah. Namun nang purno le bapak kula kamu no ah. Coba ro hitung aja. Nang purno. Tadi punya bulan sa 28 le meno purno, nang purno le meno. Ino cara hitung. Bulannya berdua. Ha itu meno purno mah dengan ali. Jamun hana serius ayat kula ba. Kah. Kanan kah? Kah. Manutun yang diikatkan yang berkaitan pada huruf syarak bi ru'yatil hilal. Manutun yang diikatkan yang dikaitkan pada huruf syarak dengan melihat hilal. Jadi tergantung hilal. Ketika melihat hilal berpindah bulan, berganti bulan. Wa ahlul falaki dan bermula ahlul falak. Itu memulai oleh mereka itu bil Muharram dengan Muharram. Wa yaj'aluna kulla witrin salasina dan menjadikan oleh mereka itu akan tiap-tiap witir akan 30. Jadi satu witirnya kan bulan ganjil, satu ganjil, bulan 3 ganjil, bulan 5 ganjil. Jadi beda antara bulan falaki dengan bulan qamari. Ya bulan qamari maka mereka melihat kepada bulan langsung. Sedangkan menurut falaki mereka menjadikan bulan-bulan yang ganjil 30. Sedangkan bulan genap 29. Wa kullu syaf'in tis'ata wa isyrina dan akan tiap-tiap syaf'innya genap. Dan tiap-tiap genap akan 29. Illa kecuali Dzulhijjah. Dzulhijjah. Fa fi sanatil kabisati salasina wa fi ghairiha sit. Maka sabit pada tahun kabisati. Kabisati adalah satu bagian daripada falak. Itu 30 dan pada selainnya kabisah itu 29 dan 5 dan 1/5 dan 1/6. Fa syamsi walau kasih. Bayang dah baca kah? Kasih kah? Bayang dah. Kasih kah? Kasih kah? Bayang dah baca kah? Kasih dah. Dia dah baca dua kan? Kabih ribab apa? Bukan lalu alam.
Wa asbu'an, asbu'annya 1 minggu. Wa sa'atan, dan 1 jam. Sa'ahnya 1 jam. Wa zarfuz zaman, dan bermula zarf zaman, huwa dianya zarf zaman itu isim bermula zarf makan. Huwa dianya zarf makan itu isim makan yang mansub dengan takdir fi. Seumpama amama di depan, khalfa di belakang, kuddama di hadapan, wara'a belakang, fauka atas, tahta bawah, inda di sisi, ma'a bersama, iza'a wa hiza'a wa tilka'a. Wa hadhihi salasah, dan bermula ini 3 yaitu iza'a, hiza'a, tilka'a. Itu bermula maknanya ini itu wahid 1 yaitu di hadapan. Wa sama, dan sama yang baca semua kemudian sama di sana, wa huna, dan di sini, di sana dan di sini. Ka wa jami wasma'i zaman, dan bermula sekalian isim zaman, seluruh isim zaman. Itu menerima ianya isim zaman akan nasab di atas zarfiyah, sama dengan seluruh isim zaman sah dijadikan sebagai zarf zaman. Oke? Seluruh isim zaman sah dijadikan sebagai zarf zaman. Jelas? Seluruh isim zaman sah dijadikan sebagai zarf zaman. Berbeda dengan isim makan, karena tidak semua isim makan sah dijadikan sebagai zarf makan. La farqa, tidak ada perbedaan fi zalika pada demikian isim zaman di antara muhtasi, di antara muhtas. Jadi isim zaman ada yang muhtas, ada yang ma'dud, ada yang mubham. La farqa, tidak ada perbedaan pada demikian isim zaman di antara yang muhtas minha daripadanya isim zaman, dan di antara ma'dud, dan di antara mubham. Intinya isim zaman, apakah isim zaman tersebut merupakan muhtas, atau isim zaman tersebut merupakan ma'dud, atau isim zaman tersebut merupakan mubham, semuanya sah dijadikan sebagai zarf zaman. Jelas? Hai. Maka jelas? Hah? Jelas? Jelas? Kayak kopi? Ini yang pak beda isim zaman muhtas, pak beda isim zaman ma'dud, pak beda isim zaman mubhamnya ada yang. Ada yang ada? Hah? Ci sama. Ci bekeren. Ada pernah pertanyaan, hendak yang dalam ci. Perbedaan isim zaman muhtas, ma'dud dan mubham. Cina yang ngomong bahasa Arab nih. Mal farqu baina ismu zamanil muhtasi wa baina ismi zamanil mubhami wa baina ismi zamanil ma'dudi. Ka. Wadah? Ka. Baina muhtas, kalian wala farqa fi dzalika, artinya pada menerimanya isim zaman akan nasab di antara muhtas biwasfin dengan wasaf, atau idafah atau ta'rif dengan al. Apakah isim zaman tersebut sudah ditaksiskan dengan idafah, atau ditaksiskan dengan sifat, atau ditaksiskan dengan alih al. Jelas? Itulah makna muhtas. Muhtas yang isim zaman yang sudah disifatkan, isim zaman yang sudah diidafahkan, isim zaman yang sudah dimakrifakan dengan alih lam. Itulah isim zaman muhtas. Isim zaman ma'dud huwa ma dalla ala adadin, barang yang mendalalah, yang barang di atas bilangan. Seperti 1 minggu bilangan, 1 jam bilangan. Wa mubham, dan mubham. Qala radhiyu, berkatalah radhi. Bahwa dan bermula dia mubham itu barang la hadda lahu, itu barang yang hana jenis batasan lahu baginya barang, yahsuruhu, yang menghasar ianya batasan akannya barang, tidak ada batasan khusus.
Apa itu mubham? Sesuatu yang tidak memiliki batasan khusus. Berbeda dengan mukhtas. Mukhtas yang sudah disifatkan, sudah diidhafahkan atau sudah dimakrifahkan. Mubham sesuatu yang mendelah kepada ma'dud, sesuatu yang mendelah kepada adat. Mubham sesuatu yang tidak ada batasan. Apakah nakirah atau makrifah? Seumpama hina, zaman, itu adalah sesuatu yang mubham. Kau nak kau luar ampangan. Wana ni bil mukhtas, sampai luar aku. Wana ni dan kami kehendaki bil mukhtas akan barang yang jatuh ianya barang jawaban akan jawab bagi mata. Jadi mukhtas adalah isim zaman yang dijadikan sebagai jawaban daripada pertanyaan menggunakan mata. Oke? Itulah mukhtas. Seumpama yaumal khamis menjadi jawaban ketika ditanyakan taqulu, engkau kata sumtu yaumal khamis. Aku puasa yaumal khamis, pada hari Kamis. Contohnya mata sumta, kapan kau puasa? Maka jawabnya adalah sumtu yaumal khamis. Sumtu yaumal khamis. Yaumal khamis adalah jawaban bagi soal menggunakan mata. Wabil ma'dud, dan dengan ma'dud akan barang yang jatuh ianya barang akan jawab bagi kam. Jadi ma'dud adalah isim zaman yang dijadikan sebagai jawaban daripada pertanyaan menggunakan kam. Kal asbu'i wasyahari, seperti 1 minggu dan 1 bulan. Takulu, engkau kata i'takafta asbu'an. Kam i'takafta. Soalnya kam i'takafta, berapa lama engkau beriktikaf? Maka jawabannya adalah i'takaftu asbu'an au syahran. Wabil mubham, dan dengan mubham akan barang, kami kehendaki dengan mubham akan barang la yakau yang tidak jatuh ianya barang, jawaban akan jawab bagi suatu. Jadi mubham adalah sesuatu yang tidak dijadikan sebagai jawab bagi suatu. Seperti hini wa wakti. Seperti hini wa wakti. Wakti dan hini itu tidak menjadi jawaban bagi sesuatu. Takulu, engkau kata jalas tu hinan, aku duduk ketika itu. Munad. Kalau amma asma'ul zaman, amma asma'ul makan, dan adapun bermula isim makan, niscaya maka tidak dinasabkan minha daripadanya isim makan di atas zarfiyah kecuali 3 pembagian. Berbeda dengan isim zaman, karena isim zaman semuanya sah dijadikan sebagai zaraf zaman. Berbeda dengan isim makan, karena tidak semua isim makan sah dijadikan sebagai zaraf makan. Bermula yang pertama, pembagian isim makan yang pertama yang sah dijadikan sebagai zaraf makan. Bermula yang pertama itu mubham, seperti isim arah yang 6. Seperti isim arah yang 6. Wahia, dan bermula adanya arah yang 6 itu di atas dan di bawah dan di kanan dan di kiri dan di depan dan di belakang dan barang yang serupa yang barang akan tiap-tiap. Jadi yang menjadi isim makan yang sah dijadikan sebagai zaraf makan yang pertama adalah isim makan yang mubham. Asani, bermula yang kedua itu isim makadir, ukuran. Isim makan yang mendalah kepada ukuran, seperti maili, seperti 1 mil. Wal farsah, dan 1 farsah. Wal barid, dan 1 barid. 1 barid di dalam wahwa 1 barid 4 farsah. Seumpama sirtu milan, aku berjalan pada 1 mil. Asalis, bermula yang ketiga itu barang yang ada ianya barang itu dimustaqkan daripada masdar amelnya barang. Jadi isim makan yang berasal daripada amel barang tersebut. Contoh, jalastu majlisa Zaidin. Jadi majlisa adalah isim makan
yang dimustaqkan daripada amil, yaitu jelas tu. Apabila isim makan merupakan sesuatu yang dimustaqkan daripada amil, maka isim makan tersebut sah dijadikan sebagai zaraf makan. Jelas Nan? Takah? Kalau Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, ana kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan bahwa sungguh kami itu adalah kami duduk. Minha daripadanya puan. Dalam tamir haywan kan? Maqa'ida lis-sam'i, pada tempat duduk lis-sam'i. Jadi maqa'ida merupakan isim makan yang dimustaqkan daripada qa'ada. Sama dengan maqa'ida tersebut sah dijadikan sebagai zaraf makan. Benar. Wa ma'ada hadis salasatil anwa, dan bermula barang selain ini 3 pembagian daripada segala isim-isim makan, itu tidak bolehlah nasabnya barang di atas zarfiyah. Itu tidak bolehlah nasabnya barang di atas zarfiyah. Sama dengan isim makan selain daripada 3 pembagian yang disebutkan, tidak sah dijadikan sebagai zaraf. Oke? Jelas? Fatakulu, maka engkau kata. Fala takulu, maka tidak engkau kata. Jalasul baita, aku duduk pada rumah. Lanjut. Karena baita bukan isim zaman yang pertama yang mubham. Yang kedua yang bukan makadir. Yang ketiga bukan dimustaq daripada masdar amil. Karena baita bukan isim makan yang mubham, dan baita bukan isim makan makadir. Yang ketiga, baita bukan isim makan yang dimustaqkan daripada amil. Wala, dan tidak salaitul masjidah wala kumtu tarifa, aku salat pada masjid. Lanjut. Wala kumtu tarika, dan aku berdiri pada jalan. Lanjut. Walakin, dan akan tetapi engkau pejar hu akannya isim bifi menggunakan fi. Jadi isim tersebut mesti menjarkan menggunakan fi, tidak boleh menasabkan di atas zarfiyah. Wa qauluhum, dan bermula perkataan mereka itu, jalastul masjidah, aku dakhaltul masjidah, aku masuk dalam masjid, dan aku menetap dalam rumah. Itu mansub di atas kelonggaran. Jadi mansub tersebutlah mansub dengan cara kelonggaran, mukhalafah dengan kaedah nahwu. Itu mansub di atas kelonggaran dengan menggugurkan huruf kafat. Jadi ketika digugurkan huruf kafat, sama dengan masjidah tersebut mansub di atas maf'ul bih, di atas satu pendapat. Jelas? Itu memperboleh sesuatu yang tidak boleh. Nah, pertanyaan. Mana? Nah, pertanyaan. Nah, waktu 5 menit tu. Iban. Berea tu dah. Bapak. Walakin. Ya, jadi isim-isim. Jadi isim makan yang bukan mubham, yang bukan makadir, yang bukan dimustaq daripada amil, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai zaraf. Apabila ingin menggunakan isim tersebut pada makna zarfiyah, maka mesti mendatangkan lafal fi. Zaraf zaman apakah mengandung makna zarfiyah? Mengandung. Apakah ada lafal fi?
Tidak. Tidak ada lafal fi tapi mengandung makna fi. Ka. Isim makan yang bukan mubham, yang bukan makadir, dan yang bukan dimustaq daripada amil. Apabila ingin mendatangkan makna zarfiyah, maka mesti mendatangkan lafal fi. Kaina. Kah? Mana go sebagian yang datangkan makna fi tapi hana pakai fi. Sebagai contoh, dakhaltul masjidah wasakantul baita. Mansub di atas tawasuk, yang mansub di atas kelonggaran. Tadi hanya nasab dari zarfiyah. Kalian dalam kiban maksud mansub dak ada tawasuk. Kah mansubun mansub dia barang yang disebutkan dia ada tawasuk dengan mengugurkan khafif. Dengan mengugurkan khafif. Li ijra karena memberlakukan amel kasir yang lazim. Karena memberlakukan amel yang kasir allati, kasir adalah lazim. Lazim alladzi yang mutadi ianya amel dengan huruf pada tempat berlaku mutaadi dengan dirinya mutaadi. Jadi sebenarnya dakhaltu tersebut adalah PA yang mutaadi menggunakan huruf. Dakhaltu adalah PA yang mutaadi menggunakan huruf. Kemudian dakhaltu dan sakantu tersebut dari dasarnya adalah PA lazim dijadikan sebagai PA mutaadi sehingga dia menasabkan masjidah. Itulah makna tawasuk. Kelonggaran di atas dengan menggugurkan khafat. Menggugurkan khafat dan menjadikan PA lazim sebagai PA mutaadi sehingga dia mampu menasabkan isim yang ada di hadapannya. Kalau daripada sekira-kira gugurnya wasitah. Wasitah tersebut adalah huruf jar dengan daripada sekira-kira menggugurkan perantaraan yaitu huruf jar, dan daripada sekira-kira nasabnya khafid. Nasabnya isim teman-teman. Fahuwa ala hadza min kabili maf'ul bih ala ittisa. Fahuwa maka bermula dianya isim di atas ini penjelasan. Itu sabit daripada pihak maf'ul bih di atas kelonggaran dengan menggugurkan fi. Jadi ketika tak gugurkan fi sama dengan majrur ji adalah jadi sebagai maf'ul bih. Wallahu a'lam bissawab, ilaihi marji'ul ma'ab. Jadi yo mana tajam tak baca bakun. Karena kali lebut 3 apa? Jadi karena kali lebut 3 dah baca tajam. Dan segala kono ya mulang lai bilik. Mulang bilik baru kono. Kono kosong. Kono hana persiapan. Segala kono kaji kuro le baca kuro le selepi beli. Baru kono tinggal itu mayang 4 hana jelas. Kanan. Wallahu a'lam.